hanya dekat Bapakku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Halo teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sungguh bersyukur kita bisa jumpa kembali di dalam ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, bagaimana kabar teman-teman ya di dalam liburan? Semoga kita semua bisa refreshing di dalam liburan yang kita jalani. Nah teman-teman, kita juga bersyukur bahwa kita sudah memasuki bulan Februari, dan bulan Februari itu biasanya identik dengan bulan kasih sayang. Ya walaupun teman-teman semua bulan harusnya menjadi bulan kasih sayang ya. Tetapi karena culture, maka bulan Februari identik dengan bulan yang disebut dengan bulan kasih sayang. Nah teman-teman, kita akan di bulan Februari ini kita akan membahas tema-tema berkenaan dengan kasih, apa itu kasih, bagaimana kemudian kita menghidupi kasih itu sendiri.
Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah teman-teman, tema kita hari ini adalah love supreme atau cinta yang tertinggi. Mari teman-teman, saya mengajak kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya ulangi ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, teman-teman, bicara soal kasih, kasih itu tidak akan pernah menjadi kasih yang sesungguhnya jika kasih itu tidak pernah diwujud nyatakan di dalam tindakan. Kalau kasih itu hanya sekedar kata-kata, maka itu bukan kasih ya teman-teman. Memang kasih itu bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tetapi kasih itu akan menjadi kasih yang sejati jika diwujud nyatakan di dalam tindakan. Nah teman-teman, ada sebuah jokes begitu ya, ada sepasang kekasih ada di dalam sebuah percakapan, dan kemudian cowoknya itu berkata begini, lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, samudra akan kulewati, badai petir pun akan kuhadapi hanya untuk dirimu sayang. Dan kemudian ceweknya itu berkata, terus kemarin kenapa kamu nggak jemput aku? Dan kemudian cowoknya dengan cengengesan, hehehe, dia berkata bahwa, aduh kemarin itu gerimis sayang, jadi aku nggak bisa jemput kamu. Nah teman-teman, sebelumnya dia berkata apa? Ya, lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, samudra akan kulewati, badai petir akan kuhadapi. Tetapi gerimis sedikit, wah dia nggak jadi jemput tuh ceweknya. Artinya apa teman-teman? Bahwa cowok ini hanya pinter berkata-kata soal kasih. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, akan kulakukan apa saja untukmu. Tetapi ketika gerimis itu datang, dia tidak jadi menjemput begitu ya. Artinya apa teman-teman? Bahwa tindakan kasihnya itu nol besar. Teman-teman, kita tidak akan percaya bahwa seseorang mengasihi kita sebelum dia melakukan tindakan kasih kepada kita, bukan? Karena itu kasih itu akan sangat mudah terlihat kalau ada tindakan yang menyertainya. Jadi teman-teman, kita tidak akan mungkin gampang percaya begitu ya. Kalau cuman ngomong tentang kasih, aku menyayangimu, aku mencintaimu, tetapi tidak ada tindakan, kita cenderung pasti tidak akan percaya itu gitu ya. Tetapi kalau ada tindakan-tindakan nyata, ya kita mungkin akan percaya gitu ya. Apalagi tindakan-tindakan kasihnya itu adalah tindakan-tindakan yang konsisten yang dilakukan kepada kita. Nah teman-teman, bicara soal kasih yang tertinggi, itulah yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak akan mungkin dapat mengenali apa itu love supreme atau kasih yang tertinggi itu. Dan kita nggak akan tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih kalau Tuhan itu tidak memperkenalkan kasih itu kepada kita lewat tindakan nyata. Maka itu teman-teman, dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah teman-teman, menarik ya kalau kita membahas di dalam kitab Yohanes ini adalah, kitab Yohanes ini banyak sekali bicara soal tindakan kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan salah satu tindakan kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah ketika Tuhan Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya satu demi satu. Dan kemudian dia berkata, jikalau kamu percaya aku adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu harus melakukan hal yang sama kepada sesamamu. Artinya apa teman-teman? Bahwa Tuhan itu sudah memberikan satu teladan yang indah mengenai kasih itu. Dia mempraktekkan kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi dia mempraktekkan kasih itu kepada murid-muridnya. Dan itu untuk dicontoh, untuk dilakukan secara terus-menerus. Dan tidak hanya itu saja teman-teman ya. Ya, bahwa Yohanes juga mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Teman-teman, ini satu perkataan yang sangat luar biasa. Teman-teman, mungkin teman-teman punya sahabat. Sahabat teman-teman seperti apa sih? Apakah dia ada di dalam suka dan duka teman-teman? Apakah sahabat teman-teman adalah sahabat yang sempurna? Ya, saya percaya sahabat yang kita miliki adalah sahabat yang juga nggak sempurna, yang nggak selalu ada di dalam suka dan duka kita. Mungkin ya sahabat-sahabat
yang kita miliki ya kadangkala itu menjengkelkan kita, kadangkala justru tidak ada bersama-sama dengan kita. Tetapi teman-teman, kita bersyukur ya, kita punya sahabat yang sejati, sahabat yang sempurna, sahabat yang selalu ada di dalam suka dan duka kita. Bahkan sahabat sejati itu rela mengorbankan dirinya, dan dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, kita perlu menyadari ya, kita ini siapa sih? Kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang hina, manusia yang gak layak dapat kasih Tuhan. Tetapi kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah menyerah di dalam hidup kita. Tuhan terus mencari kita, manusia-manusia yang berdosa. Sekalipun sebagai manusia kita sering kali gagal, kita sering kali mengecewakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengejar kita. Tuhan tidak pernah menyerah untuk mencari kita. Tuhan tidak pernah menyerah untuk memperkenalkan kasih-Nya yang besar itu di dalam hidup kita. Karena itu teman-teman, misalkan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena kemurahan Allah saja kita kemudian dapat memiliki hidup yang baik. Nah teman-teman, itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah menunjukkan kasih yang tertinggi. Seharusnya teman-teman, kita sebagai manusia berdosa, harusnya kitalah yang disalib. Tetapi Tuhan Yesuslah yang datang ke tengah-tengah dunia ini menggantikan kita, dan dia naik di atas kayu salib. Nah, teman-teman bayangkan, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mencintai kita. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya yang tertinggi. Dia rela mengorbankan hidupnya. Nah, teman-teman, apakah kita sudah sungguh-sungguh merasakan kasih yang tertinggi itu di dalam hidup kita? Apakah kita menganggap bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah hal yang biasa-biasa saja? Bukan hal yang spektakuler? Padahal teman-teman, kalau kita melihat siapa diri kita, maka sesungguhnya kita bisa merasakan kasih yang tertinggi itu. Kita nggak layak, tapi kita mendapatkan kasih yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk kita. Dia memberikan nyawanya sendiri. Nah teman-teman, mungkin yang hari ini menganggap bahwa kasih Tuhan itu biasa-biasa saja. Mari kita refleksikan diri kita masing-masing. Apakah sungguh kasih Tuhan itu biasa-biasa saja? Kasih Tuhan itu harusnya kita anggap sebagai kasih yang luar biasa. Kasih yang memperdekakan kita. Kasih yang mengubahkan kita. Kasih yang membawa kita itu keluar dari dosa-dosa kita. Dan itu adalah kasih yang tertinggi. Nah teman-teman, mungkin hari ini teman-teman masih ada di dalam belenggu-belenggu dosa. Hari ini mungkin teman-teman makin menjauh daripada Tuhan. Tetapi percayalah bahwa kasih yang tertinggi itu menanti teman-teman. Kasih yang tertinggi itu mencari teman-teman. Kasih yang tertinggi itu tidak pernah lelah untuk memerdekakan teman-teman, untuk memenangkan hati teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, mari datang kepada Tuhan, mohon ampun kepadanya, dan kita merasakan sekali lagi kasih-Nya yang tertinggi itu di dalam hidup kita. Biarlah teman-teman, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sungguh boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan, kami punya sahabat sejati yang sempurna, yang selalu ada di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun ya Tuhan. Ya walaupun ya Tuhan kami sering kali meninggalkan Tuhan, sering kali kami mungkin menjadi anak-anak Tuhan yang tidak taat kepadamu ya Tuhan. Kami sering kali ada di dalam dosa-dosa kami ya Tuhan, dan kami tidak mencari Engkau. Ya Tuhan, ampuni setiap kami ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah kasih-Mu yang tertinggi itu sekali lagi boleh ada di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kasih yang tertinggi itu ya Tuhan, yang mengubahkan kehidupan kami, yang mentransformasi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya teman-teman boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di dalam ibadah-ibadah berikutnya.